Sidang permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah sekaligus gugatan cerai yang diajukan oleh Alif Ali terhadap Aska Ongi digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Rabu 2 Juni 2021. Dan di tengah jalannya sidang kali ini muncul seorang perempuan bernama Nuning Irpana, di mana Nuning menjadi saksi dari pihak Aska. Lalu seperti apa Nuning menjelaskan jalannya sidang serta menjadi saksi bagi pihak Aska Ongi? Maka seperti inilah kesaksian Nuning berikut ini. Ya sakit mas, sakit banget mas. Apalagi mental saya ya kan. Saya diomongin tetangga, saya diomongin orang. Istilahnya udah menikah tapi nggak ada suaminya. Ya kan? Apalagi istilahnya sampai gimana ya? Kayak saya terhina ya, istilahnya terhinanya. Saya kan perempuan, mestinya diinjek-injek lah harga diri saya. Yang seharusnya saya sudah mempunyai keluarga atau apalah untuk hidup selanjutnya. Sampai saya nafkahin ibu saya sampai sakit. Saya bekerja sendiri mas, benar-benar bekerja lah gitu. Jadi kalau dibilang sakit itu udah pasti mas sakit. Kalau misalkan dibilang saya nangis nggak keluar air mata gitu kan, bilangnya udah habis 10 tahun. 10 tahun, bayangin aja. Mungkin mas kalau mempunyai saudara perempuan di seperti itu kan sama siapalah yang cowok gitu, mas rasanya gimana? Nggak punya hati nurani nggak buat saudaranya perempuan gitu? Punya nggak rasa seperti itu? Gimana saya mau komunikasi mas? Saya dapetin buku nikah aja? Enggak sama sekali. Gitu. Artinya saya udah menolong dia ya di Indonesia ya? Iya. Kalau untuk awalnya saya dijodohkan. Karena kan dibilangnya dia orang yang bertanggung jawab, orang baik, pengusaha ya. Saksinya adik saya lah ada. Kita nggak tahu sama sekali dia itu public figure, nggak tahu sama sekali. Kalau mungkin saya tahu dia public figure, otomatis saya udah bisa mencari ya mbak. Istilahnya dia misalkan lagi main film apa, lah saya datangin aja entertainmentnya atau misalkan TV-nya TV apa. Misalkan seperti itu. Kalau saya tahu dia artis, mungkin gampang. Saya kan nggak pernah, bukan saya nggak pernah nonton TV ya mas. Apa sih kerjaan saya itu benar-benar misalkan dari pagi sampai malam. Saya dari berangkat jam 7:30 sampai jam 8 itu udah langsung kerja. Pulang jam 12 malam. Itu demi saya buat menghidupi keluarga saya. Ibu saya sakit mas. Ibu saya sampai operasi, kepikiran segala macem. Itu saya sendiri yang menanggung. Istilahnya gitu. Karena saya cuma punya adik juga satu. Jadi kita cuma bertiga di sini. Untuk apa saya buat main-mainin pernikahan atau apa? Harusnya dia mikir dong. Dia menikahi saya, ya beruntungnya dia bisa tinggal di sini dengan buku-buku itu, dengan dokumen itu atau apalah. Karena saya nggak punya sama sekali. Benar-benar nggak punya sama sekali. Saya punya ini karena ada masalah seperti ini. Saya ditunjukkan, mungkin Allah baik lah ya sama saya, sama Mbak Aska mungkin ya. Yang pertamanya Mbak Aska menemukan saya atau itu saya sangat bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga berterima kasih banyak pastinya sama pihak Mbak Aska yang sudah menemukan nama saya atau apalah dengan buku itu. Akhirnya saya bisa bertemu di sini. Statusnya jadi jelas. Status saya jadi, saya pengen banget saya jelas. Kalau emang kita harus berpisah dengan perceraian itu aja. Saya nggak mau pembatalan, udah titik itu aja. Saat itu tinggal pas usia pernikahan berapa bulan? Nggak usah berapa bulan. Setelah ijab kabul hari langsung pergi. Sekongkol. Gimana nih Mbak Nuning sendiri hari ini hadir nih? Justru cerita aja, coba ceritain. Justru mereka yang duluan datengin si Mbak Nuning ini di bulan puasa. Di bulan itu harusnya puasa. Mereka datang persaksian ya bang. Ada tadi kayaknya orangnya tuh yang waktu datang itu kan mereka sempat absen kan. Ternyata mereka datengin Mbak Nuning itu buat bikin surat pembatalan. Masih inget ya Yan, dia bilang ini lagi buru-buru nih, lagi sidang isbat ya. Tapi saya tetap nggak mau tanda tangan. Gitu. Saya masih sama dia baru-baru ini. Loh saya nikah resmi loh mas. 11 tahun, kurang lebih lah 11 tahun gitu ya. Masa saya harus ngebatalin begitu aja? Saya taunya pembatalan itu, misalkan besok saya menikah tapi diundur bulan depan mungkin. Itu namanya pembatalan menurut saya karena saya nggak tahu apa itu pembatalan tadinya. Terus pas saya telusuri, saya ngomong sama adik saya, kok saya seperti ini. Ya saya nggak mau lah mas. Saya juga kan orang Islam ya, maksudnya
menikah itu kan bener-bener sakral ya. Saya diijab kabulin di depan penghulu. Iya, istilahnya sah. Masa tiba-tiba saya harus kayak nggak ada gitu. Untuk hak asuh anak sendiri. Hak asuh anak kan memang faktanya juga hamil di luar nikah ya. Aku baca-baca di Google juga itu kan nikah siri juga itu kan apa bang, hubungan anak sama ibunya aja ya, nasab juga sama ibunya. Aku banyak baca kok kayak gitu. Dia harus ada sadar diri lah. Kalau mau ngomongin hak anak, ya masalahnya kalau aku tuntut dia sanggup nggak? 3.500.000 2 tahun itu buat beli apa? 3,5 ya. Itu sih. Alif Ali yang hadir dalam sidang tersebut pun menanggapi ketika pihak Aska Ongi mengajukan Nuning Irpana sebagai saksi. Menurut Alif Ali, semua keterangan yang dikatakan oleh Nuning Irpana adalah sebuah kebohongan belaka. Selain itu, Alif Ali mengatakan bahwa dirinya tidak mengenal sosok Nuning, yang menurut keterangan Nuning bahwa dirinya adalah istri sah dari Alif Ali. Maka dengan tegas, Alif Ali membantah keras semua pernyataan yang dikeluarkan oleh Nuning Irpana. Ya, intinya yang saya nilai ya dari Ninung Aska ini memang banyak kemiripan lah. Dari tampang pun ternyata pas kita lihat foto Aska sebelum operasi ya, operasi plastik, ternyata mirip banget. Saudara atau apakah, dan di dalam pun banyak bohongnya sih. Tadi mereka menggunakan kesaksian palsu. Alhamdulillah juga mereka juga ketakutan pada saat kita menanyakan beberapa soalan. Si Ninungnya juga agak kebingungan. Wah, kok tanyanya sampai ke situ? Oh jangan dong, yang lain dong, kayak ketakutan juga. Intinya yang dia katakan ya dia bisa bicara apa saja lah, terserah dia mau bicara apa saja. Dan ya saya maaf ya, maksudnya bukan apa ya, soalnya saya nggak kenal, agak menjijikkan. Karena di dalam suamiku, astagfirullahaladzim, apaan ini? Nah intinya gitu loh, saya agak geli-geli sedap lah. Gitu sih, intinya saya tetap dengan pendirian saya tidak kenal dia siapa, dia pun tidak bisa membuktikan apapun. Dan di KU pun ternyata alhamdulillah banyak banget kebohongan, makanya saya santai aja sih, saya bawa fun, saya melihat mereka berdua ini seperti kayak Upin Ipin ya, kalau di Indonesia ada Upin Ipin, kalau di sini itu saya mau menyebut mereka itu duo getar lah ya. Duo getar karena menggetarkan hati saya sampai saya bisa tertawa gitu loh. Gitu sih. Oke. Berarti meskipun Nuning tadi membawa bukti bukti KUA sendiri, bukti perkawinan sampai bukti mahar tadi dia menunjukkan juga itu. Mahar saya bisa beli sekarang, tunjuk bukti. Ini bukti saya, bisa saja. Ya. Itu mah gampang saja sih, itu nggak menjadi sebuah bukti juga sih, sebenarnya nggak akurat lah, itu suatu yang diada-adakan. Sama halnya kayak dibawa dokumen dari KUA, iya memang KUA tercatat, tapi menggunakan dokumen apa? Kok nama bapak saya ada di situ, bapak saya udah nggak ada, katanya masih hidup. Kok ibu saya namanya salah? Tapi nanti buat pembatalan. Iya, intinya banyak lah, banyak sih kesalahan-kesalahan, dan saya nggak khawatir sama sekali, karena saya alhamdulillah kita mengetahui banyak sekali kebohongan dari pihak mereka berdua ini. Lebih banyak merekayasa seperti saya bilang sebelumnya, seperti pelawak lah. Jadi saya lebih banyak ketawa di dalam saat mereka ngamuk-ngamuk, ketakutan juga, emosi juga mereka dalam, marah-marah saya ketawa aja sih. Jadi saya melihat mereka itu sama seperti sebelumnya, suatu jokes, suatu hiburan yang saya tidak anggap serius lah. Tidak saya gentar sama sekali sih sama mereka berdua, hanya satu pelawak di depan mata saya untuk ditertawakan. Jadi saya mengakui, tadi depan hakim juga kami mengakui bahwa kuasa hukum itu datang ke Ibu Ninung. Karena kami tidak tahu alamatnya dan Pak Alif juga tidak tahu, sebagai suami aja tidak tahu, saya datang ke tempat kerjanya. Saya jelaskan, saya mencari kebenaran, benar nggak ini Ibu Ninung pernah nikah sama saudara Alif, terus bagaimana, terus sebagai wanita Pak Alif, bagaimana pendapatnya terhadap perkawinannya Aska. Saya bilang karena kan Pak Alif mempunyai anak. Nah, Bu Nuning gimana nih tanggapan dia? Nah, saya menyodorkan surat itu, ayo datang dong jadi saksi. Wah, saya nggak mau ya. Saya maunya waktu itu dia belum bilang cerai. Nah, kalaupun ingin cerai, saya katakan sekali lagi, kalau Bu Nuning mau cerai, Bu Nuning tulus nggak mau nikah cerai, tapi nggak mau dapat gonogini atau harta. Pasti tujuannya adalah pembagian gonogini lah atau apalah, itu yang dari kami. Dan ketika saat itu kami menanyakan, Bu Nuning,
apa sih yang saya perlu bantu gitu loh, apa sih, wajar dong, dan itu tidak melawan hukum. Dan saya katakan kepada majelis pun mengiyakan tidak apa-apa, dan itu hal yang wajar, memang harus kami lakukan. Daripada kami tidak sama sekali bertemu dengan mereka terus mengata-ngatai mereka atau mengancam dia, itu bukan perbuatan yang benar. Kami datang ke mereka patuh hukum untuk mencari kebenaran. Emang benar saya datang kekeluargaan. Pernikahan itu jadi nanti di pembatalan itu nanti akan kami beberkan semua. Seperti tadi saya tanya Bu Nuning, mana buku nikahnya? Saya tanya. Dikata dia pakai orang ketiga karena saya sudah tua katanya. Nggak ada yang mau nikah sama saya. Ini ya cerita di media dari dia. Jadi saya dinikahkan sama pengusaha. Saya tanya pengusahanya umurnya berapa? 20. Padahal saat itu Pak Alif baru aja masuk 19-18. Nah, jadi banyak aneh-anehan dari Bu Nuning, pengusaha yang mana. Terus saya tanya lagi, kenal nggak sama Alif? Dengan saudara Alif. Wah, saya tidak tahu, saya baru tahu perkawin dengan Aska. Padahal di pertemuan itu, Bu Nuning sama adiknya mengakui bahwa Alif pernah menikah sama Nora dan mereka diam aja. Di situ kebohongan dari Ibu Nuning sama adiknya. Mereka tahu. Nah, terus dia bilang, saya sudah pernah mencari Alif, ditanya. Saya sudah nyari, cuman KUA katanya, kamu bukan siapa-siapa. Jadi saya tolak. Dalam logika saya tidak ada orang ditolak di KUA. Dengan datang KTP saja dapat itu yang namanya duplikat nikah dan dari RT. Jadi dia berbohong lagi, katanya sudah menanyakan tempat Pak Alif. Kalau Pak Alif saat itu tidak tahu di mana Cipete, Cilanda, KUA. Waktu itu Alif itu masih unyu-unyu. Bahasa Indonesianya aja belum bagus ya, kecuali di film ya. Terus kata Bu Nuning, dia dinikahkan untuk Alif menjadi seorang artis, jadi mendapatkan kitas atau apalah tadi secara nggak jelas. Kita selama ini itu disponsor sama PH. Dari 2009 sampai sekarang saya masih simpan, alhamdulillah semua bisa kita saya itu disponsor sama produksi. Tidak pernah menggunakan sponsor istri. Dan kalau dinilai lagi tujuannya apa? Saya menikahi dia, sangat tidak masuk akal. Kalau dia mengarang sebuah cerita untuk menggunakan kitas. Kitas saya ada dari 2009 sampai sekarang semuanya dari sponsor PH. Nggak ada sama sekali yang namanya istri. Bahkan sama yang sebelum Aska pun tidak pernah saya menggunakan sponsor dari istri. Semuanya kitas kerja gitu. Tapi Bang Alif itu katanya selesai ijab kabul, buku nikah dibawa sama Bang Alif. Oh, nggak ada, saya nggak pernah bawa sama sekali dan saya nggak pernah menikah sama dia. Dan buku nikah itu yang ditemukan sama Aska dan akhirnya disobek sama Bang Ya, Alif. yang saya perjelaskan yang dikarang ya. Maksudnya dikarang sebuah cerita dari mereka yang dibikin katanya digunting, terus kemarin bilangnya apa. Ya, suatu hal yang dikarang sama mereka lah. Mungkin apa saja bisa mereka karang, tapi faktanya tidak benar. Dan Bu Nuning sendiri mengakui bahwa dia dikenalkan dijodohkan, artinya dia memakai orang ketiga untuk pernikahan ini. Nah, Pak Alif, saya buka dikit aja, saya ini waktu itu menyerahkan ke supirnya untuk pembuatan PT. Ya, katanya kalau mau ini harus ini dulu, kesini dulu. Nah, saat itu dibawalah ke daerah Cipete. Pak Alif belum tahu daerah Cipete di mana. Umur 18 saat itu. 18 sampai 19. Dia nggak tahu, gelap jam 9 malam. Saya nggak tahu sama sekali. Intinya saya cuma serahkan sama yang foto itu benar. Itu foto saya kok. Waktu tahun 2010, 2009, 2011 itu memang foto saya serahkan sama supir kakak saya waktu itu. Supir kakak saya untuk pengurusan bangun PT. Karena saya nggak tahu sistem di Indonesia seperti apa. Jadi saya serahkan itu, saya nggak tahu dipergunakan buat apa. Nah, jadi saya merasa patut diduga nih ada sekongkolan nih memang untuk pemerasan dan segala macam itu pasti ada. Ini pasti ada, karena nggak mungkin suatu pernikahan itu bisa ada tapi nggak ada tujuannya. Nggak pernah berumah tangga. Saya pun nggak pernah melihat mukanya bagaimana bisa ada semua pernikahan yang seperti yang saya bilang tadi, gaib gitu. Yang nggak masuk di akal. Kok bisa sampai tercatat? Berarti mereka ada yang menggunakan dokumen saya sampai bisa tercatatnya itu. Gitu. Karena ini, kalau dengan Ibu Nyonya yang pertama Pak Alif itu, Pak Alif urus sendiri itu dan prosesnya itu susah. Nggak gampang untuk proses pernikahan campuran warga negara itu susah gitu, tidak gampang datang tiba-tiba ini gitu loh. Pak Alif saat itu aja diarahkan jangan melihat ke kiri, jangan melihat ke ini aja. Nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu urusan apa, intinya untuk urusan PT aja. Saya serahkan dokumen untuk urusan PT aja sih.
Gitu. Jadi saya merasa Ninung Aska ini kayak halu ya. Mungkin ada halunya juga. Sama mungkin teman-teman lain kali kalau wawancara Ninung berikan air. Buat air matanya biar keluar. Iya, Nangis dia berkali-kali nggak ada air matanya, kasih air lah, bantulah. Siapa tahu dapat tawaran sinetron kan. Kita bagi-bagi rezeki kan nggak apa-apa. Tadi ini udah ketiga kali Bu Ninung nangis tapi tidak keluar air mata. Makanya majelis juga tolong deh buka deh ininya maskernya biar kelihatan kan. Nggak keluar air mata juga, saya bingung gitu loh.